Eh, sebelum ke perkenalan, buat format nama yang di Google Meet-nya bisa disamain aja sama mayoritas praktikan yang lain, NRP terus nama. Enggak, para asisten kalau bisa on cam, yang mahasiswa juga untuk awal ini kita perkenalan dulu aja. Yang bisa on cam boleh on cam juga biar saya tahu mahasiswanya yang mana. Nah, on cam dulu boleh, mahasiswa praktikan. Ya udah ya, kita langsung mulai. Perkenalkan, saya Erin Suyatno, asisten lab PBD kelas B. Ada Teh Maharani, silahkan Teh Maharani perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, saya Maharani. Saya akan menjadi asisten lab kelas D. Untuk kalian jangan sungkan kalau ada apa-apa terkait materi pemrograman basis data. Sekian. Nah, untuk Teteh Dita, mangga perkenalan diri dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dita Purnama Dasrul, jadi aslab kalian. Kalau misalnya sama kata Teh Maharani, kalau ada apa-apa kalian tinggal tanya aja ke aslab-aslab kalian. Termasuk saya juga boleh. Mungkin itu aja, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya, gimana tadi? Susah soalnya? Atau mudah? Atau terlalu mudah? Terlalu mudah ya? Biasa aja, Kang. Oh, biasa aja, mantap, mantap. Nah, ini sekarang saya mau tanya, ini kan di sini di yang hadir ini ada 34, kurang asisten 3, berarti ada 31. Nah, yang upload tugas tuh baru tugas awal tuh tadi ada 28, yang sisanya nggak keburu upload atau emang nggak tahu? Ada yang belum upload tugas awal? Oke, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Saya mau tanya ke kalian nih. Kalian udah install Heidi belum? Heidi SQL atau PHP MyAdmin? Baru downloadnya XM aja, Kang. Gimana? Baru XMPP aja, Kang. Oh, XAMPP, oke. Heidi-nya berarti pada belum install ya? Iya, belum, Kang. Nah, belum, Kang. Di sini, di lab ini, kita tuh nanti bakal pakai Heidi. Terus kalau ada yang mau pakai PHP MyAdmin boleh, untuk membuat basis data. Nah, di lab PBD ini nanti kalian bakal mengeksplor gimana caranya buat basis data untuk program-program kalian. Nah, dari yang tugas awal tadi, ada yang bisa jelasin nggak, satu orang aja, untuk apa sih pengertian basis data gitu ya? Nah, kalau ada yang bisa ngejelasin boleh sebut nama, NRP sama kelas, baru jawab ya.
Silahkan, ada yang tahu nggak? Ayo kalau yang tahu jangan malu-malu ya, soalnya ini buat nilai keaktifan kalian juga kan lumayan. Iya, boleh. Ya, boleh. NRP, maaf, NRP nama. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Tadi kalian ngerjain kan itu ada basis data, nggak ada yang berani ngejelasin lagi ini? Izin menjawab Kang. Ya, boleh. NRP 15/2020/134. Nama Muhammad Ali Firdaus. Basis data itu kumpulan data-data terstruktur yang berada di dalam komputer dan dapat diakses dengan berbagai cara. Maksudnya diakses itu kayak dapat dimanipulasi gitu Kang, di-insert, delete, atau update seperti itu. Oke, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Izin menjawab, Kang. Mangga. Perkenalkan, nama saya Emindra Gunawan, NRP 15/2020/068. Kalau menurut saya, basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Oke. Sekian, Kang. Bagus, Terima bagus. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Muhammad Nur Fadila, NRP 15/2017/19. Basis data merupakan sebuah kumpulan data yang berasal dari pengukuran dan dapat berupa seperti kata-kata ataupun juga angka yang nantinya dapat diolah. Oke. Cukup ya Tadi kira-kira kamu mungkin NRP berapa tadi? 15/2017/119. Oke ya, yang tadi dijawab sama rekan-rekan sekalian itu udah benar gitu. Basis data itu bisa dibilang sebuah wadah untuk mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang bisa nanti diolah secara sistematis bisa kita bilang di sebuah komputer gitu kan. Nah, di basis data itu kita itu sebagai mahasiswa informatika ya pasti nggak jauh kita dari pemrograman basis data. Basis data itu bisa dibilang landasannya kalian kalau mau buat program-program seperti e-commerce, terus akuntan buat warung, terus bisa buat perpustakaan juga. Nah, itu kan nanti kalian tuh punya data-data barang, punya data-data dari item-item dari setiap kegiatan yang menggunakan database itu. Nah, itu nanti yang menjadi data pada database kalian. Nah, data-data itu kan biasanya dikelompokkan. Nah, kalau dikelompokkan itu di dalam bentuk tabel-tabel gitu. Nah, di tabel itu kalau kalian udah belajar pemrograman belajar basis data kan. Nah, di basis data itu saya mau tanya, ada yang tahu tentang, bentar ya, saya lupa. Ada yang tahu tentang IRD-TRD nggak? Iya Kang, tahu Kang. Gitu. Mangga, Teh Maharani. Ya, oke. Jadi kan
Kalau ngomongin basis data, sebenarnya basis data itu ada banyak tipe ya. Ada yang traditional database, relational database, sama non-relational database. Nah, untuk yang kita pelajari sendiri itu adalah relational database. Nah, di relational database itu kan ada istilah ERD sama TRD. Tapi sebelum melangkah jauh, mungkin untuk ingat-ingat lagi, saya mau nanya, apa sih sebenarnya definisi dari ERD itu sendiri? Siapa yang bisa jawab? Boleh raise hand atau langsung? Ada yang tahu arti definisi dari ERD sama TRD? Ya, boleh. Ya, udah. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Izin menjawab. Oh iya. Yang mana dulu? Lupa. 1, 3, 2 dulu. Oke, boleh. Nama saya Muhammad Fatir Abdillah dengan NPM 15/2021/32. Untuk yang TRD atau ERD teh? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. ERD itu untuk entity relation diagram yang digunakan untuk merancang dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas. Kalau untuk tabelnya, kalau nggak salah tuh untuk menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Oke. Tadi satu lagi ya, siapa? Oh ya Teh. Nama Muhammad Ali Firdaus, NRP 15/2021/34. Untuk ERD itu kan entity relational diagram. Kalau dari namanya sendiri berarti itu tuh untuk diagram untuk menunjukkan hubungan antar satu entitas sama entitas lainnya. Terus untuk TRD, table relationship diagram, itu kayak ERD cuman lebih lengkap gitu. Jadi kan di dalam suatu entitas itu ada beberapa atribut. Nah, atributnya ditulisin kalau di table relational diagram, terus hubungan antara primary key sama foreign key-nya juga dikasih tunjuk di TRD. Seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi dari ketiga tadi sebenarnya jawabannya udah mendekati, tapi yang paling tepat itu sebenarnya jawaban dari Alif. Jadi ERD itu adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan sebuah relasi dari database. Nah, jadi dari ERD itu kan ada yang namanya entitas, terus atribut, kemudian relasi dan kardinalitas ya. Nah, dari atributnya sendiri itu biasanya nggak digambarin langsung di ERD, tapi kita masukin ke TRD-nya gitu, tabel relational database. Udah gitu, apalagi ya, di ERD itu kan ada entity, atribut, relasi, sama kardinalitas. Kalian tahu gak sih kardinalitas itu apa? Izin jawab. Kalau tidak salah yang hubungan kayak one to many, one to one, sama many to many itu. Iya, benar.
Bisa dijelasin nggak itu tuh kayak gimana? Contohnya deh, contohnya. Bingung. Bisa atau enggak? Saya Ya. coba deh, misalnya mahasiswa sama ada tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Nah itu tuh kardinalitasnya itu misalnya dari mahasiswanya kan mengambil mata kuliah. Nah kardinalitasnya itu apa ya? Satu titik-titik many gitu teh. Satu titik-titik bintang berarti. Jadi itu kan untuk apa? Itu untuk mahasiswa yang ngambil mata kuliah, jadi mahasiswanya bisa ngambil lebih dari satu mata kuliah gitu. Dan mahasiswanya harus mengambil minimal satu mata kuliah. Jadi satu titik-titik bintang gitu. Ya, berarti itu contoh dari apa sih? One to many kah atau many to many? Atau One to many. Oke. Iya benar. Enggak. Kalau misalnya gimana tadi? Mahasiswa bisa ngambil bisa ngambil beberapa mata kuliah ya. Mata kuliah ya. Berarti iya benar sih. Benar Alif ya. Kang Erwin bisa di ini nggak share screen aja itu materinya biar. Boleh. Ini yang tahu IRD TRD cuman Alif aja, yang lainnya gimana? Alif, Razan ya. Sama siapa tadi? Kafir. Ya yang lainnya gimana? Ini sebenarnya kan cuman kayak review lagi ya yang kalian udah pelajarin. Siapa tahu lupa gitu. Ini nggak ada yang mau jawab lagi tentang IRD TRD. Jawab apa Kang? Ya itu pengertian IRD TRD. Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Tanya aja Kang, nggak apa-apa. Tanya aja ya. Coba ya, saya cari random namanya dulu. NRP 15 2020 079 Regi Putra. Nah, ada nggak? Ada Kang. Nah, coba sesuai pemahaman kamu deh. Apa sih IRD TRD itu gitu? IRD TRD itu satu proses yang harus dirancang sebelum masuk ke basis data gitu Kang. TRD itu bentuknya kayak flowchart, sedangkan TRD itu kayak tabel. Nggak kebalik. Seperti itu Kang. Yakin nggak kebalik? IRD. Coba sok ulangin kayak gimana IRD apa? Kalau IRD itu yang kayak tabel. Kalau TRD berarti yang kayak flowchart kan. Yang ada entitas, atribut, sama ada kardinalitas tiap entitasnya gitu kan. Sudah Kang? Iya, oke. Ayo, saya masih mau ada 3 orang lagi nih. Harus ada yang nanya. Kalau nggak saya tanya lagi. Nggak ada ini.
Ih, Saya share screen dulu. Bisa terlihat ya, ini contoh IRD. Nah, kita coba dari kasus ini. Boleh? Nah, sebaiknya ya, kalau itu tuh kan hanya sebuah dari rancangan, gambar dari rancangan. Kalau IRD yang ini tuh, ini kita sudah langsung ke sistem pemrograman basis datanya. Kenapa saya bilang langsung ke sistem pemrograman basis datanya? Karena yang saat ada, maksud kamu tuh kalau misalnya antara buku dan penjual itu ada bentuk seperti apa, layang-layang gitu ya, ketupat gitu ya. Nah itu tuh penjualan buku. Kalau dari sebuah perancangan itu tuh namanya relasi. Kalau nggak salah itu namanya relasi ya. Nah si penjualan buku itu relasi karena dari buku itu forenkinya kita ambil buat di penjualan buku, dari penjualan kita ambil forenkinya untuk penjualan buku. Nih, saya coba liatin dari TRD-nya. Dari TRD-nya. Nih ya, masih jawab pertanyaan yang tadi. Kita bisa lihat di yang penjualan buku. Penjualan buku. Nah, kan dari forenki bukunya tuh ada ISBN. Nah, terus dari penjualnya tuh forensiknya ada ID penjual. Nah, ini tuh dimana untuk jadi relasi yang maksud kamu tuh tadi bentuk si ketupat itu. Nah, kalau di sini kalian bebas, kalian mau pakai yang entitas seperti itu atau dibuat seperti IRD yang tadi. IRD yang ini silahkan, itu menurut pemahaman kalian yang kalian baca dari sumber atau menurut dari dosen. Ada lagi pertanyaan? kejawab gak tadi siapa? Reza? Ya. Ada lagi? Oh ya, kalian kalau misalnya ada perkuliahan, lab, kalau bisa pakai bajunya rapi ya. Nanti soalnya kalau misalnya offline pun lab tuh ada kewajiban kalian tuh harus memakai baju berkerah atau yang sopan. Nanti takutnya pengawas dari asistennya tidak membolehkan atau pengawas dari ruangannya tidak membolehkan kalian masuk lab, kan sayang ya nilai kalian gitu. Kalau bisa di kelas ini kalian pakai baju yang berkerah selanjutnya kalau bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa, buat melatih kalian nanti kalau offline. Ada lagi tentang IRD-TRD dari tabel ini deh, misalnya ada kalian yang nggak ngerti atau mau ditanyain dari TRD-nya, Kang saya mau lihat TRD-nya, mau nanya bagian ini, silakan. Ada nggak? Soalnya ini penting ya, sebelum masuk ke database itu kita harus bisa ngerancang sebuah IRD sama TRD biar lebih jelas ke database-nya. Mungkin kalau nggak ada yang nanya berarti udah pada bisa semua, Kang. Oh ya, gitu, kalau bisa saya yang nanya gitu. Ini saya mau nanya kalian ini
kelasnya waktu basis data diajarnya sama siapa? Ibu Dewi? Iya, Kang. Iya, Bu Dewi, Kang. Ayo, masa nggak ada yang nerap dari Ibu Dewi gitu tentang kardinalitas? Nggak nanya, Kang, itu kenapa satu ke satu, kenapa nggak satu ke banyak? Nah, misalnya dari penulis ke buku, Kang, kenapa itu one to many, terus di bukunya itu satu ke satu gitu. Teteh gitu, jangan Kang, itu kasihan tetehnya dianggurin. Kang Teh izin bertanya. Boleh, boleh. Ya, ya. Sedihnya itu udah benar gitu. Ada pertanyaan nih. Kang Teh izin bertanya, saya masih kurang paham tentang many to many, one to many, sama dan lainnya gitu, Kang. Oke. Ada yang mau jelasin, Maha? Teh Maha atau Teteh Dita? Boleh. Terima kasih. Oke, boleh ya. Aku jelasin. Jadi untuk one to many sendiri itu berarti kan one to one dulu ya. One to one berarti itu satu ke satu. Jadi misalkan ini contohnya di sini ada kita lihat ada nggak ya? Ada nih stok buku mempunyai stok. Jadi satu buku itu memiliki satu stok. Paham nggak sih? Jadi kalau misalkan relasi mempunyai ini, buku itu memiliki satu buku itu hanya memiliki satu stok gitu. Lanjut aja, Teh Maha, dilanjut aja buat yang one to ini terus sama many to many. Oke, terus mungkin untuk contoh lain ya, misalnya one to one tuh kayak mahasiswa memiliki orang tua gitu. Satu mahasiswa itu hanya boleh memiliki satu orang tua gitu loh. Gak mungkin kan mahasiswa tuh punya orang tua banyak. Nah, itu bisa disebut one to one. Terus untuk one to many sendiri itu berarti kayak contohnya apa ya? Juragan angkot sama angkot. Nah, satu juragan angkot itu berarti boleh memiliki banyak angkot kan? Nah, itu namanya one to many. Gitu. Terus ada juga many to many. Many to many itu contohnya misalkan dosen sama mahasiswa. Satu dosen itu boleh mengajar banyak mahasiswa kan? Sebaliknya juga mahasiswa itu bisa diajar sama banyak dosen. Nah, itu namanya many to many kayak gitu. Terus untuk di sini nih ya, contohnya kan ada mana nih? Buku sama penjualan. Buku sama penjualan itu kalau di sini dilihat adalah one to one. Kenapa? Karena harusnya sebenarnya buku sama penjualan ini derajat relasinya itu sebenarnya many to many. Tapi kalau many to many itu pasti terdapat entitas baru gitu. Nah, kalau misalkan dibuat entitas baru, derajat yang tadinya many to many itu harus diubah ke one to one. Dan untuk di penjualan bukunya itu jadi many to many gitu. Paham nggak? Siapa ya tadi? Gimana Dwi Hendra? Dwi Hendra. Paham. Oke. Jelasin lagi coba. Jangan Teh, kasihan. Satu orang lagi deh. Kang Teh mau nanya, Kang? Ya, boleh.
Nama Maria NRP 15/2046. Mau nanya kenapa kalau yang buku ke stok itu one to one, padahal kan harusnya buku itu bisa stoknya itu ada satu atau enggak bisa banyak gitu stoknya. Nah, iya. Izin menjawab ya. Di studi kasus ini tuh maksudnya stok itu tuh dari penamaan. Jadi di stok tuh, di dalam stok tuh kita bisa lihat, bentar ya, kita buka TRD. Nah, dari buku ini tuh stoknya emang banyak, tapi bukunya satu gitu. Jadi untuk dari, kalau misalnya secara logikanya emang satu buku itu bisa memiliki banyak stok gitu kan. Tapi untuk dari lebih ke jenis buku ya Kang? Ya, lebih ke jenis buku dari entitasnya gitu, dari entitas si stok itu buku itu satu gitu. Cuman di dalam tabel stok ini stoknya banyak gitu. Cuman di tabel stoknya tuh satu buku tuh satu stok gitu. Satu jenis. Gitu. Satu jenis gitu. Padahal sebenarnya banyak gitu sih bukunya. Ya. Sebenarnya ini kan namanya perancangan ya. Perancangan itu sebenarnya kita bisa beda-beda persepsi gitu antara saya sama Mario, itu persepsinya bisa beda gitu. Kalau misalnya studi kasusnya emang satu buku satu stok, itu bisa. Tapi kalau misalnya studi kasus di kamu nanti di programnya satu buku itu bisa banyak stok, ya berarti bisa gitu. Sebenarnya gitu. Oh, izin nambahin, kalau sepengetahuan aku, jadi kalau kata Bu Dewi itu kalau bikin TRD itu sebenarnya perancangan itu nggak ada yang salah. Jadi karena masing-masing kita tuh logikanya kan beda-beda. Nah jadi kayak contohnya yang kayak Mario tadi, mungkin kalau di pikiran Mario itu stoknya itu kan memang karena stok itu kuantitinya itu banyak, berarti makanya harusnya many to many. Tapi kan kalau di kasus ini tuh maksudnya tuh lebih ke jenisnya, itu jenisnya tuh harus satu gitu. Jadi stoknya tuh satu jenis gitu. Mungkin gitu. Jadi nggak akan ada yang disalahin juga nanti kalau kalian bikin TRD yang kalau misalnya bisa ngejelasinnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Tete. Ya. Gimana, masih ada yang mau bertanya tentang TRD? Mungkin cukup ya. Cukup ya TRD-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembahasan primary key sama foreign key. Nah, tadi udah ada yang sempat jelasin ya. Ya. Apa itu tadi Alif ya kalau nggak salah ya? Iya, Alif. Udah sempat jelasin, udah sempat ngebahas, nyinggung tuh ada foreign key sama primary key. Nah, saya mau nanya ke kalian tahu nggak sih apa bedanya si primary key sama foreign key? Bisa dijelasin? Yang lain deh, jangan yang udah gitu, yang belum speak up, yang belum bicara gitu, kalian coba. Nggak akan kita marahin kok, salah juga. Iya. Paling sama Tete Maha. Saya kan? Saya? Ya, boleh. Primary key itu jadi kayak gimana? Keputus suaranya? Suaranya nggak kedengeran. Oh, ini udah jelas? Atau belum? Ya, silakan. Jadi kalau misalkan primary key itu kayak jadi sebuah kepalanya dari sebuah tabel itu. Jadi kalau misalkan kayak ada sebuah tabel kayak mahasiswa itu dari datanya kan banyak, ada nama, NRP atau semacamnya. Nah kita ambil itu yang jadi kayak kepalanya itu jadi seperti NRP yang mendentitaskan sekali dari mahasiswa tersebut. Sementara foreign key itu kayak
Misalnya kayak jadi key yang dapat menyambungkan dari satu tabel ke lainnya. Jadi contoh di bawah primary key itu ada sebuah key lagi yang bisa kita ambil, yang misalkan kita mau buat satu tabel, misalkan dari mahasiswa. Mahasiswa itu mau mengambil, ada satu lagi tabel di sana mata kuliah. Nah, di sini tuh di tabel mahasiswa tersebut bisa dibikin. Jadi foreign key-nya adalah kode mata kuliah, dan di tabel mata kuliahnya juga bisa dibikin lagi foreign key tersebut yang sama dengan namanya, yaitu kode underscore mata kuliah. Mungkin itu, Kang. Ya, ada lagi? Ada pendapat berbeda? Izin jawab, Kang. Ya, NRP sama nama, silakan. Saya Zulfa Sultan Izin menjawab, Kang. NRP 15. Bentar, ini dulu. Apa tadi? Zulfa Sultani, Zulfa ya? NRP 15 silakan. 2020 096. Kalau primary key itu suatu nilai yang ada di suatu tabel yang diidentifikasikan dari IRD tersebut yang nilainya itu beda gitu, Kang. Kalau foreign key itu buat nyambungin dari tabel lain ke tabel yang lain lagi. Itu sih, Kang. Silakan, tadi siapa? Saya Kang Indra, Kang. Ya, silakan NRP. NRP 15 2020 068. Kalau menurut saya primary key itu adalah suatu nilai yang nilainya itu unik gitu, dan tidak boleh sama dengan nilai yang lainnya gitu. Kayak misalkan mahasiswa kan itu juga datanya juga banyak. Nah, itu NRP, kita pilih NRP sebagai primary key-nya karena bersifat unik dan tidak boleh sama dengan nilai NRP yang lainnya gitu. Kalau untuk foreign key itu untuk menyambungkan dari tabel satu ke tabel lainnya. Ya, misalkan tadi mahasiswa dan jurusan. Nah, untuk di jurusan itu bisa kita pakai foreign key-nya dari NRP mahasiswa tersebut. Mungkin itu kalau dari saya, Kang. Terima kasih. Ya, selebihnya udah benar ya. Jadi di setiap tabel itu harus ada primary key-nya. Primary key itu dari sebuah tabel itu atributnya itu unik. Dari setiap tabel itu harus ada yang unik, karena kita berbicara soal pemrograman di komputer, karena komputer itu mereka mesin ya, bukan manusia. Jadi mereka nggak paham nih apa sih yang unik tuh yang kayak gimana sih gitu, yang dijadiin primer tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya untuk dari si foreign key-nya, nah si foreign key ini tuh benar tadi yang dijelasin sama rekan-rekan sekalian, kalau itu tuh jembatan. Jadi kalau kita bisa dilihat di TRD yang ini ada tabel buku. Nah, tabel buku itu dia memiliki ID penerbit dan ID penulis. Nah, ID penerbit dan penulis itu ada di tabel penulis dan penerbit juga. Nah, itu sebagai foreign key kita masukkan di buku untuk menjembatani. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalnya nanti di database buku nih ya, kita lihat tabel buku. Saat kita melihat penerbitnya, pas kita pilih ID penerbit itu, nanti kita bisa munculin nama, terus kontak person sama email dari penulis tersebut tanpa kita harus memasukkan ulang ke dalam buku. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh ya tentang primary key itu adalah entitas yang unik, entitas yang tidak boleh sama tabel lain. Nah,
kenapa sih harus unik gitu? Kenapa emang nggak boleh gitu harus? Kenapa nggak boleh kalau misalnya ada yang sama di tabel yang lain? Nah, dampaknya apa kalau ada yang sama? Ada yang bisa jawab nggak? Izin jawab, Bang. Ya, silahkan. Nama Mario dengan NRP 15.2046. Kalau misalkan itu tuh kalau misalkan ada yang sama nih, terus kita kayak mau nambahin data baru atau ganti data baru atau mungkin ngehapus data, kalau misalkan ada nggak ada si primary key ini, bisa-bisa gara-gara ada data yang sama nih, yang kehapus tuh malah bukan yang kita pengen gitu. Misalkan kalau primary, misalkan kita mau ngedelete yang namanya Mario nih, padahal mau ngedelete-nya itu yang namanya Mario Samjoko, tapi ternyata yang namanya Mario itu ada banyak tuh. Nah, pas kita mau ngedelete Mario, taunya yang kehapus malah semuanya gitu, bukan yang kita tuju aja. Makanya harus ada yang unik supaya bisa menjadi pembeda yang satu sama lainnya gitu. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Tadi benar ya dari Mario itu. Jadi kenapa harus unik? Karena biar pertama itu yang tadi dampaknya kalau misalnya dihapus itu kita bisa ke tabel yang salah gitu ya, bisa ke data yang salah. Kalau kenapa dibilang harus unik? Karena biar tidak terjadi redundansi pada data gitu ya. Kalau misalnya udah terjadi redundansi pada data, nanti datanya tuh bakal acak-acakan. Kita bakal susah nyari data yang kita pengenin ya. Nah, kalian kan udah belajar tentang pengantar teknik informatika nih. Saya mau tahu ada yang bisa jawab lagi nggak selain yang tadi? Apa itu redundansi data? Gimana? Yang lain? Ayo dong. Yang belum nanya atau yang belum nanya nggak ngomong tuh ini kalian paham? Ditunjuk aja. Iya, biar sekalian kenalan ya. Kita kan belum kenal juga. Oke ya, kita tunjuk coba. NRP 2020-049 Nicola Vito ada? Ada, Kang. Coba menurut pemahaman kamu apa sih redundansi data itu? Setahu saya itu kalau redundansi data itu adalah kondisi yang terjadi ketika ada data yang sama di beberapa tempat di dalam database. Jadi kayak ada data yang sama, beberapa data yang sama gitu, Kang. Ya, betul. Ada lagi yang bisa lebih apa ya, lebih spesifik lagi gitu? Atau mau saya tunjuk lagi nih? Fajar Haditya, ya Fajar Hidayat Aditya Putra ada? Hadir, Kang. Nah, coba Fajar, gimana pendapat kamu tentang, menurut pemahaman kamu ya, bukan pendapat, menurut pemahaman kamu tentang redundansi data? Redundansi data ya? Iya. Apa ya? Semacam duplikasi gitu, bukan, Kang? Kayak ada kayak misalnya apa ya? Ada beberapa ini file yang satu lokasi gitu. Nah, ya. Benar ya, tadi dari Fajar sama siapa tadi? Lupa saya. 049. Vito, Nicola Vito. Dari Fajar sama Vito itu benar ya. Jadi redundansi data itu data yang bertumpuk, data yang sama
bisa ada di satu database atau bahkan di dalam satu tabel. Nah, itu tuh kalau misalnya bisa sampai terjadi redundansi data itu nanti kita bakal susah, bakal acak-acakan database kita. Makanya primary key ini tuh bisa menanggulangi si redundansi data. Kenapa bisa menanggulangi? Contohnya seperti ini ya. Saya ambil dari penulis. Nah, anggap ID penulis itu adalah nomor identitas si penulis. Nah, nomor identitas penulis, terus ada nama, ada kontak person, ada email. Kan nama identitas, nomor identitas penulis itu tidak boleh sama antara dari setiap datanya kan. Dari setiap penulis itu tidak boleh sama. Nah, kalau misalnya tadi benar kata Mario, ada misalnya nama penulisnya Mario. Kalau misalnya nama penulis Mario itu depan Mario tuh banyak banget misalnya. Nah, kita kalau nggak ada ID penulis ini gitu, nomor penulis ini, kita bakal susah mencari yang mana sih untuk buku ini tuh Mario yang mana gitu. Apakah Mario A, B, C atau D gitu. Terus untuk kontak person dan email itu kalaupun ada yang sama dalam satu tabel itu tidak apa-apa karena yang membedakannya itu nanti dari foreign key itu pasti beda, harus beda dari setiap tabel gitu. Kalau di tabel itu ada yang sama itu nggak bisa, bakal error. Ada yang masih belum paham tentang foreign key sama primary key? Ya udah kalau gitu saya anggap paham ya untuk primary key sama foreign key-nya. Terus untuk pemrograman basis data itu kita tuh tadi udah ada yang bilang kalian udah install XAMPP. Nah, itu tuh berarti kalian udah install SQL juga, berarti udah bisa pakai PHP MyAdmin. Nah, itu kan itu tuh adalah tools ya, bisa Teteh Maha tolong bantu jelasin. Boleh. Terusnya ya boleh. Ya, oke. Jadi untuk relational database itu sebenarnya kan ada banyak ya medianya. Untuk biasanya nih relational database itu menggunakan suatu mesin yang disebut SQL. Nah, dari SQL sendiri itu biasanya ngegunain banyak tools ya, ada HeyDSQL, ada MySQL, PostgreSQL, atau banyak lagi. Nah, yang untuk kita gunain sekarang ini mungkin di HeyDSQL aja ya. Nah, di HeyDSQL sendiri itu karena kalian belum install ya tadi, mungkin boleh langsung install aja kali ya sama Teh Dita di bantuin untuk penginstallannya. Oke, sebelumnya kan kalian udah ini ya, udah install Sun. Akang ini Adan terusin. Iya, boleh berhenti dulu ya. Berhenti dulu ya sampai Adannya.
Halo, saya lanjut aja ya. Kan teh. Iya. Boleh izin share screen. Yang Kang Erwin masih share screen ya? Oke. Kalian kan udah ini ya, udah install Sun PP sama sama Heidi-nya belum ya, cuman Sun PP-nya aja. Nah, jadi kan di sini tuh fungsi Sun PP itu buat ngehubungin database kita yang kita punya tuh bisa melalui MySQL atau yang PHP MyAdmin itu, atau juga bisa pakai HDSQL. Nah, di HDSQL ini tuh kan bentuknya tuh aplikasi. Kalau di PHP MyAdmin itu kan bisa dipakainya itu melalui browser. Nah, di sini buat materi yang sekarang, nanti itu kita bakal apa ada yang nanya? Oh iya. Lanjut ya. Kalau Sun PP-nya udah, berarti kita tutorin buat installin Heidi ya. Sebenarnya installin Heidi itu gampang sih, cuma next aja. Tapi kalau misalnya masih bingung, mungkin saya bisa tutorin sedikit. Nah, kalau buat nge-install Heidi itu di browser tuh ada gratis. Cari aja HDSQL download, atau enggak ini klik link di sini. Nanti kalau udah kalian klik link itu nanti muncul download di sini kan. Ini otomatis ini downloadnya bakal ada langsung sama kalian tuh diinstal aja di situ tuh. Pas udah dibuka di filenya, nanti di double klik nanti tuh bakal run administrator kan. Nanti di accept aja, di next aja sampai ke pilih lokasi penyimpanannya, sama yang ini select destination kan, ini dia mau nyimpen di mana gitu kalian. Ini langsung di next aja, padahal gampang banget ya padahal. Ini next aja. Pas di bagian select task itu boleh kalian kayak misalnya automatic mau apa aja, ini kayak default aja pilihnya, jadi nggak usah di apa-apain. Di next aja, terus di bagian yang ready install juga langsung install aja. Nanti kalian akan tunggu beberapa menit. Kemarin tuh dicoba paling sekitar 3 menit 4 menitan sampai selesai. Ini finish aja, nggak usah pencet donate via PayPal ini. Nah, udah sampai situ tuh kalian udah bisa ngegunain si HDSQL-nya. Tinggal nyalain Sun PP-nya. Sun PP-nya itu yang diaktifin itu Apache sama MySQL-nya. Ini diaktifin aja. Nanti kalau misalnya udah diinstal, bentuk keluarannya itu paling kayak gini. Nah, ini di sini tuh HDSQL-nya kalian udah bisa bikin database melalui HDSQL. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin di PHP MyAdmin juga nggak apa-apa. Tapi di mata kuliah kali ini, di praktikum kali ini tuh kita ngajarinnya pakai HDSQL. Kenapa pakai HDSQL? Karena lebih gampang nanti kalau misalnya kalian bikin project-nya di Delphi gitu. Sebenarnya kalau untuk project sampai UTS itu kita pakai Delphi ya Kang ya Teh. Tapi nanti kalau udah beres di UTS kan nanti sampai UAS tuh ada project lagi. Nah, project akhirnya itu kalian boleh nge-explore pakai apa aja, kayak misalnya pakai web juga boleh. Itu eksplorasi kalian aja, nggak pakai Delphi pun nggak apa-apa. Tapi buat untuk yang sampai UTS kita pakai Delphi. Nah, di sini tuh saya kasih satu contoh aja paling ya, Kang Teh, bikin database melalui HDSQL. Bentar, Teh Dita, gimana ini praktikan mahasiswanya udah ini? Oh iya, udah beres installnya? Saya udah kan. Kalau mau install ada ya langsung udah gratis itu HDSQL. Jangan lupa di screenshot ya. Nanti bakal jadi tugas buat minggu ini. Laporan ya. Jangan lupa di screenshot ya.
Soalnya kalau buat ID itu nggak ada installnya tuh nggak ada yang aneh-aneh, tinggal next aja sama locationnya, paling itu aja. Paling kalau buat selanjutnya itu yang paling diwanti itu paling DLP ya. Kalau DLP itu ada library yang harus ditutorinnya tuh bener-bener mungkin sama kita gitu, nggak bisa kalian sendiri. Lanjut, nggak apa-apa. Yang lainnya sambil ngikutin aja. Ya, boleh kalian sambil install juga boleh ya. Ini kalau misalnya kalian udah install, ini kan muncul di halaman pertama heading-nya tuh pasti bakal ini. Maaf ya berisik. Terus kalau misalnya kalian, ini kan ada file-file database yang udah saya buat. Kalau misalnya kalian mau bikin database baru itu klik di sini aja new. Nanti kalian bisa kasih nama misalnya mau DB kalian sendiri, project kalian sendiri. Contohnya ini DB contoh aja ya. Ini namanya. Nah, kalau yang di pinggir-pinggir ini kalian nggak usah di otak-atik, ini biarkan usernya root aja, portnya itu 3306. Nah, kita open aja. Oh iya, jangan lupa save ya, soalnya di Heidi itu kita tuh harus banyak save gitu. Oh iya, maaf, sampai-nya kayaknya belum nyala nih. Nah, ini. Nah, kalau udah nyala tuh, kita bakal masuk ke heading-nya ya. Maaf, berisik ya. Ini kan yang DB contoh ya. Aku buka. Nah, di sini tuh sebenarnya aku udah punya database sendiri yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini tuh anggap nggak ada ya. Kalau kalian misalnya mau bikin tabel, ini tuh tinggal klik kanan aja. Ini create new tuh nanti di situ tuh yang pertamanya bikin database-nya dulu. Nah, kalau misalnya mau bikin database, kalau aku contohnya misal mahasiswa aja gitu ya. Oh, ini udah ada, maaf. Ganti yang lain namanya. Nah, ini kan aku udah punya tabel kampus ya. Tabel kampus itu belum ada isinya. Nih, ini kan belum ada. Jadi kalau misalnya mau bikin isi tabelnya, tinggal klik kanan, nanti ada create new, bikin tabel. Nah, nanti kalau udah muncul kayak gini tuh, kalian bisa bikin atribut yang tadi kalian udah rancang sebelumnya. Kan kalian tuh sebelum bikin database itu pasti bikin dulu IRD-TRD-nya kan. Nah, kalau misalnya kalian udah masuk ke sini tuh tinggal ngikutin aja IRD-TRD-nya. IRD-nya tuh kan ada atribut apa, entitasnya apa. Nah, ini yang di atas ini, yang di name ini, kalian bikin nama tabelnya tuh mau apa gitu. Misal aku mau bikin nama entitasnya ya. Iya, nama entitasnya itu misalnya mahasiswa. Nah, di sini tuh atribut yang kita bikin itu kan yang pertama tuh pasti primary key kan, atau primary key itu pembeda atau ID unique. Nah, biasanya kalau ID unique tuh kita awali, maaf ya berisik. Ya Allah, Suazim. Di awal itu, di atribut itu kan pasti ada primary key. Kalau bisa sih, biasanya pada umumnya kita pakai pakai nama atribut yang pertama itu awalannya tuh ID, misalnya ID mahasiswa, MHS aja lah ya, disingkat boleh. Nah, ini tuh kita udah bikin satu atribut buat entitas yang mahasiswa. Paham kan yang kotak itu? Kalau di IRD. Nah, kalau di IRD itu atribut tuh nggak mungkin satu kan, pasti bisa lebih. Di sini tuh yang mahasiswa, di sini tuh ada nama, ada data type, ada length. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Ini tuh kalian nama biasa buat namain atribut kalian tuh mau apa, kayak misalnya ID mahasiswa, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kalau tipe data itu kalian, itu tuh yang pasti kalian udah pernah diajarin kayak integer, varchar gitu. Nah, kalau integer itu biasanya dipakai buat angka.
Nah, kalau misalnya ID mahasiswa, saya maunya integer, misal gitu, pengen angka. Kalau misalnya ID mahasiswanya itu, saya kan mau auto increment, jadi ya udah integer aja. Bisa juga sebenarnya varchar, tapi biasanya sih jarang dipakai kalau di primary key, kadang-kadang. Nah, saya pakai integer aja. Ini tuh length-nya tuh banyaknya nanti huruf yang bakal di-input, nanti ada maksimumnya. Nah, misalnya kalau mahasiswa saya isi aja 50 gitu. Panjang isi datanya, hurufnya itu atau angkanya. Nah, di sini di allow aja. Ini tuh sebenarnya di unchecklist ya. Kalau ID mahasiswa tuh wajib diisi. Di sini tuh ada allow null. Allow null itu isinya tuh kan allow itu boleh kosong maksudnya gitu. Tapi kita di uncheck aja karena ID mahasiswa itu primary itu harus diisi gitu. Jadi not null. Nah, kalau ini zero fill udah biarin aja gitu. Nah, ini paling kalau misalnya di kasus saya pengen kayak auto increment. Auto increment itu kalian udah tahu nggak auto increment itu apa? Otomatis nambah teh. Apa gimana? Otomatis nambah tiap insert itu record baru. Oh, record baru otomatis nambah apanya? Misalkan ID 1 nih, nanti pas masukin data baru jadi 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, benar ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Auto increment itu primary key yang misalnya otomatis kita nggak usah isi pun itu ID mahasiswanya bisa masuk sendiri tanpa kita nge-input. Kalau misal mau auto increment, kalau misalnya kalian pengen null atau default juga itu kalian bisa ngisi primary key-nya pakai huruf atau angka yang kalian pengen. Jadi kalau misalnya pengennya custom itu jangan auto increment. Soalnya kalau auto increment itu udah dari sistemnya itu pasti dia ngambil angka 1 gitu. Ini aku pengen auto increment aja mungkin ya di sini. Nah, untuk yang selanjutnya saya mau tambahin lagi atribut yang lain. Misalnya nama MHS saja. Nah, tipe datanya tuh saya pengen varchar. Karena varchar itu kan huruf ya. Jadi saya masukin tipe datanya varchar, terus length-nya itu saya udah 50 aja. Ininya di unchecklist aja. Terus ini no default aja. Nah, misalnya udah bikin 2 ini, saya ambil bikin primary key dulu kali ya. Nih di ID mahasiswa itu, kalian kalau mau bikin primary key, tinggal klik kanan aja, terus create new index, ini yang ini. Nah, di sini tuh ada pilihannya, ada primary key, ada unique, ada full text, ada spatial. Nah, tapi yang paling sering dipakai itu buat di atribut yang paling pertama itu pasti primary key ya. Nah, kalau misalnya udah si ID mahasiswa ini dipakai primary key, nanti ada icon kunci gini, berarti tandanya ini atribut yang ini tuh udah jadi primary key. Itu. Udah segitu, ada yang mau ditanyain dulu bisa kecepatan. Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Kalau nggak ada berarti saya anggap kalian udah ngerti kali ya. Lanjut aja ya. Di sini tuh ada nama mahasiswa yang tadi saya bikin itu panjangnya 50. Sebenarnya mau kalian masukin berapapun, ada yang nama panjangnya tuh lebih dari 50 huruf gitu kan, belum termasuk si spasi. Spasi itu dihitung ya. Jadi boleh kayak 60 mau ini juga, tapi kalau nggak salah ya rata-rata itu biasanya di antara 50, 60, 80 bebas itu mah. Terus saya bikin satu lagi data nih. Misalnya alamat gitu ya. Ini alamatnya tuh saya varchar aja, length-nya tuh bisa ditambahin lagi, misalnya 70 gitu. Ini allow null. Jadi kalau misalnya kalian mau ngotak-ngatik di bagian yang ini, yang atribut itu tipe data, allow null sama default yang kayak gini tuh, itu di kondisiin aja sama studi kasus yang kalian nanti bakal buat. Jadi kalau misalnya di alamat kalian boleh alamatnya itu nggak boleh diisi atau enggak, ya itu berarti allow null-nya itu tinggal di checklist. Kalau misalnya nggak boleh diisi, harus benar-benar diisi, itu berarti tinggal uncheck aja gitu.
Nah, kan tadi kita udah bikin satu tabel ya. Satu tabelnya tuh tabel kampus. Tabel kampus itu punya isi, ada entitasnya tuh, ada mahasiswa. Nah, ini atribut-atributnya. Mungkin kalau aku bisa jelasin sampai segitu aja karena materinya kepanjangan ya. Masih banyak sebenarnya. Mungkin gitu Kang, kalau dari kalian ada yang mau ditanyain lagi? Bisa kecepatan nggak sih aku ngejawab? Ngejelasinnya? Enggak, Teh. Yang merasa kecepatan boleh ditanyain lagi. Soalnya ini penting ya, nanti kalian tuh bakal pakai ini terus buat data kayak gini, buat entitas, terus bikin tabel kayak gini tuh sampai akhir pertemuan nanti. Sampai ya hampir akhir pertemuan lah. Nah, itu pasti nanti bakal selalu bersinggungan sama ini gitu. Ya, jadi kalau ada kalian yang nggak ngerti, Kang gimana cara bikin entitasnya atau gimana sih cara bikin si foreign key-nya, primary key-nya, boleh ditanyain aja. Ya. Oh iya, ini ada yang nanyain PC baik ke aku ya. Boleh nggak nanti pakai PHP MyAdmin? Sebenarnya kita tuh nggak membatasi kalian boleh pakai PHP MyAdmin atau enggak. Boleh, sangat boleh. Kalau misalnya kalian memang bisanya di situ. Tapi untuk materi yang sekarang, kita tuh ada penugasannya, itu tuh pakai Heidi. Soalnya nanti projectnya juga yang sampai UTS itu kita pakai ini ya kan, pakai DLP ya. Jadi mungkin ada beberapa library yang harus dihubunginnya itu ke Heidi SQL gitu. Sebenarnya sama aja ke PHP tuh, tapi ada library yang di DLP itu menghubunginya tuh ke Heidi SQL gitu. Kalau kalian mau pakai PHP MyAdmin, pakai web, bikin database itu nanti paling udah UTS gitu ya Kang Teh. Iya benar. Tapi mungkin sekarang kita pakai Heidi dulu aja kalau bisa ya. Jadi nggak salah juga kok kita misalnya bisa Heidi, bisa PHP ya. Kalau bisa dua-duanya why not gitu kan ya. Tuh. Sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi tentang bikin ini database? Teh mau tanya Teh. Boleh. Ini buat nambahin yang foreign key-nya Teh. Gimana caranya? Kalau mau nambahin foreign key, itu tuh kita kan kalau nambahin foreign key itu tuh dari ini ya, dari tabel ke tabel atau entitas ke entitas gitu kan. Nah, kita tuh berarti bikin lagi tabel lagi di sini tuh di kampus. Oh iya, di save dulu. Jangan lupa kalian tuh setiap bikin apa-apa tuh di save ya, soalnya ini tuh nggak otomatis save, nggak. Nah, ini kan ini aku udah bikin tabel mahasiswa. Nah, tadi katanya Mario ya, Mario pengen gimana caranya ke foreign key-in. Nah, berarti bikin tabel yang baru lagi. Misal aku di kampus itu bikin lagi tabelnya mau apa, misal di kampus itu ada mahasiswa, ada dosen gitu ya. Nah, di dosen itu misal kita pakai aja ID dosen gitu ya. Ininya integer aja. Kita pakai no default aja deh. Jangan auto increment. Ini harus not null. Harus diisi lengthnya. Ini itu berarti kira-kira 15 sampai 20. Hampir kayak NRP ya. Ini jangan lupa dipakein primary key juga. Nah, kita bikin lagi. Di sini tuh nama dosen. Nama DS aja. Sebenarnya kalau mau bikin primary key itu gimana kalian diambil dari kasus kalian bikin di TRD kan. Tapi kan karena kalau aku itu cuma nyontohin aja gimana bikin primary key, bikin tabel, bikin atribut di sini gitu. Sebenarnya aku nggak ada studi kasus bikin TRD. Jadi ngambil aja ceritanya nama dosen itu jadi foreign key gitu ya, contoh gitu. Sebenarnya kalau foreign key itu nggak harus nama, bisa yang lain-lain ya. Nah ini kenapa kalau yang di selanjutnya di indeks yang selanjutnya itu nggak ada nama foreign key. Nah sebenarnya bikin foreign key itu bukan di sini,
tapi kita dijadiin dulu aja key si atribut yang mau di foreign key-in. Bikin dulu jadi key gitu. Nah, ini udah ganti jadi varchar. Lengthnya 50 aja, ini harus diisi. Ini udah no default. Nah, kalau misalnya foreign key, berarti kita tuh harus menghubungin ke tabel yang mau kita hubungin gitu kan ya. Misalnya di sini kan aku ada mahasiswa, ada tabel dosen. Taruh di situ dulu ya. Nah, ini udah ada kalau di save ya. Pengen si tabel dosen ini tuh nge-foreign key-in ke mahasiswa. Caranya, kalau yang mahasiswa itu yang namanya juga, misal aku pengen ke ID mahasiswa ya, maaf. Ini yang dosen, ini kan diklik ininya, si atributnya, nanti di atas tuh ada foreign key nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan teh. Kelihatan. Nah, tinggal klik aja si foreign key-nya. Nah, di sini tuh baru kita add. Nah, ini tuh otomatis bakal jadi FK1. Ini tuh foreign key 1. Kan soalnya foreign key itu bisa lebih kan ya. Bisa mau kalian foreign key itu kalau misalnya bisa aja kalian data dari satu entitas itu bisa sampai puluhan. Makanya nggak membatasi kalian foreign key itu harus 1 atau harus 2, bisa lebih kok gitu. Nah, ini tuh masih kosong. Nih ada di sini tuh kalau di ini tuh bisa digeser dulu. Kejauhan. Nah, ini foreign key ini tuh data-datanya tuh dia masih bingung, belum dihubungin mau kemana gitu. Nah, di sini tuh kan ada kolom. Nah, kolom yang mau kita di foreign key-in tuh mau kemana sih gitu. Mau mana yang mau kita foreign key-in. Kalau kolom itu dia milih kolom yang ini atau kolom yang ini. Gitu. Tapi masih yang tabel dosen ya. Nih, aku mau nge-foreign key-in yang nama dosen. Tinggal ini di checklist aja. Nah, referensi tabel. Referensi tabelnya tuh, itu tuh kalau referensi tabel, kamu mau nge-foreign key-in kemana gitu. Nah, kalau mau nge-foreign key-in itu, berarti aku, maaf. Kalau referensi tabel itu, nama dosen tuh ngambil yang masih nama dosen ya, yang di tabel dosen. Karena ini kan di kolomnya tuh kolom yang dosen gitu, maksudnya kalau dibaca tuh. Nama dosen itu referensinya dari tabel dosen. Nah, kalau foreign key baru kita mau mau nge-foreign key yang mana ini? Yang nama ya. Nah, action. Kalau yang ini tuh conditional ya, kalau on update sama delete itu kalian jangan dulu ngotak-ngatik aja, ini bawaannya aja dulu. Soalnya kalau on update sama on delete itu nanti di materi yang selanjutnya. Udah, kalau udah gini, ini tuh udah ini ya, udah save. Kita save aja. Nah, ini di sini tuh udah ada tanda kayak begini nih, tabel begini nih. Nah, ini tuh sebenarnya tanda foreign key. Jadi si nama dosen ini tuh udah udah jadi foreign key. Maaf, bentar. Kalau referensi tadi itu kan masih saya. Oh iya, maaf salah. Kalau referensi tabel tuh kita tuh mau ke tabel mana gitu yang mau di foreign key-in kan. Ini ke referensinya tuh ke mahasiswa. Berarti ini ke ID mahasiswa. Ini soalnya auto increment ya. Kalau auto increment tuh nggak boleh diinin. Kurang ini ya. Kita coba bentar. Berarti jangan dulu. Yes. Kita pakai ini aja. Masih nggak boleh karena belum diisi itu datanya. Ke nomor halaman sama bisa sih.
sambil Teh Dita ngotak-ngatik, saya mau sharing ya. Teh Dita di otak-atik dulu aja. Jadi sebenarnya ya kalau untuk pemrograman database tuh kita banyak, nggak harus patok dari di kampus kita pakai SQL atau pakai Heidi, masih banyak kan ya, kayak MongoDB, terus kalau cloud-nya ada Firebase, terus ada apa lagi yang kalian tahu ya, mungkin saya nggak kurang paham juga, saya nggak terlalu mengeksplor ke situ gitu. Tapi di sini kita bisa bilang kalau pemrograman basis data itu nggak satu gitu. Kalau misalnya untuk web itu bisa beda lagi. Kalau misalnya kalian udah paham web ya silahkan kalian bereksplor di sana. Kalau misalnya untuk aplikasi desktop, nah biasanya kalian mau bikin aplikasi offline aja gitu bisa pakai Heidi atau pakai SQL aja sudah cukup gitu. Terus kalau misalnya kalian mau online nih, kalian bisa pakai cloud kayak Firebase, nah, kayak gitu. Cuman itu nggak masuk ke modul yang sekarang. Itu kalian bisa explore sendiri gitu, karena yang sekarang itu kita untuk hanya dasar dari pemrograman basis data. Semua konsepnya sama, semuanya konsepnya sama. Kita harus ada foreign key, ada beberapa yang key sama apa? Foreign key sama primary key kan wajib. Nah, yang kayak kasusnya kalau kayak di Firebase kalau nggak salah tuh itu nggak harus ada primary key gitu. Nah itu nanti tergantung kalian mau ke arah mana. Nah tadi itu udah ada project gitu kan. Nah, nanti itu tergantung kalian mau ke arah mana. Kalau kalian mau ngikutin di DLP silahkan. Atau kalian udah punya project nih dari web, kalian udah mahir nih di web, kalian udah mahir segala macem. Nah, kalau kalian mau presentasiin, Kang saya udah jadi atau Teh saya udah jadi ini perancangannya gini. Terus IRD-nya kayak gini, pelaporannya kayak gini. Nah, itu tinggal di presentasikan. Tapi kan idealnya itu kita membuat perancangannya dulu, baru kita buat produknya. Ya, produknya itu kan database aplikasi. Idealnya seperti itu biar kalian nggak pusing. Kalau misalnya kalian harus buat lagi dari aplikasi yang udah jadi, kalian buat IRD-nya, kalau menurut saya itu nanti kalian bakal pusing. Jadi kalau misalnya kalian lagi sekarang nih perkuliahan, misalnya kalian lagi ada OP project kan itu, nah ada kalian ngegunain database, kalian bikin IRD-nya, siapa tahu bisa kepake di lab atau nanti di kelas gitu. Gitu. Teh Dita coba di yang dosen, kan tadi mau nge-print foreign key dosen, nah nama dosennya ganti sama ID mahasiswa, samain sama si mahasiswa foreign key-nya. Nama dosennya sama foreign key mahasiswa. Coba lihat mahasiswa. Nah kan di foreign key, di primary key-nya tuh ID underscore MHS. Nah di dosen tuh nanti foreign key-nya itu ID underscore MHS. Coba. Oh, dibikin lagi ya, yang ID dosennya itu ada di sini ya? ID mahasiswanya di dosen kan mau manggil ID mahasiswa ke dosen. Iya, kita bikin ini ya di sini. Oh iya benar. Ini harus disamain berarti. Iya. Gitu ya, kalau kalian buat foreign key kayak gitu. Kalau ini saya lupa ingat sih. Tapi kalau kalau nggak salah tuh harus sama. Jadi tabel dari ini kasusnya Teh Dita ya. Kan tadi salah tuh. Karena kenapa? Karena yang di foreign key karena primary key-nya tuh ID mahasiswa. Nah, terus
mau diambil nih nilai ID mahasiswa tuh di tabel mahasiswa oleh tabel dosen tuh. Nah, berarti harus diambil si uniknya itu tadi ID mahasiswa. Oh iya. Nah, kalau misalnya nama dosen nanti kayak tadi bingung dia di tabel mahasiswa nggak ada nama dosen gitu, nggak ada nama underscore DSN gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah iya benar. Ini nih. Pengen yang di foreign key ini ya. Ya, itunya mahasiswa. Ininya yang ID. Mahasiswa, oke. Ini Coba cek. Oh iya betul. Nah, bisa. Nah, bukan itu saya. Nah iya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebelumnya tujuan kita tuh mau nge-foreign key-in apa dulu gitu ya Kang. Nah, kalau misalnya kita mau nge-foreign key-in ID mahasiswa, berarti yang di tabel dosennya, itu tuh dibikin lagi datanya persis kayak yang ada di mahasiswa. Nah, di mahasiswa tuh jangan bener-bener harus, harus sama banget gitu. Misalnya, dia tipe datanya varchar, lengthnya 50, low null-nya itu di-uncheck sama default itu mau no default, berarti yang di dosen juga harus sama gitu di sininya. Karena kan udah sama semua nih. Baru bisa di foreign key-in. Maaf ya saya kelupaan tadi. Gimana? Ada yang masih belum paham buat di Heidi SQL? Tadi soalnya ada yang nanya pakai PHP MyAdmin kan? Gimana? Itu, udah Mario? Paham semua? Atau kurang paham Mario? Tadi Berarti yang udah paham. Bisa belum nyoba deh soalnya. Oh iya. Ya, sama aku mau nambahin aja sedikit. Kan tadi kata Kang Erwin kayak kita boleh eksplorasi ya mau pakai database apapun. Cuman kan database itu ada banyak ya, ada MongoDB, Firebase dan lain-lain. Tapi MongoDB dan Firebase itu kan tidak termasuk relational database. Itu tuh termasuk non-relational, di mana perancangannya itu nggak pakai IRD sama TRD gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau explore pakai yang lain, itu kalau bisa kalian carinya yang relational database, karena kan ini pemrograman basis data dan diwajibkan untuk bisa merancang IRD TRD-nya juga gitu. Itu aja paling. Gitu paling kalau yang buat materi di Heidi itu paling sampai foreign key dulu, soalnya nanti kan masih banyak lagi yang tools yang harus dimengerti. Ini kayak yang tadi contohnya ke foreign key itu masih ada kayak on delete atau no action dan bla bla blanya. Itu tuh masih nanti. Segitu. Ada yang mau ditanya lagi gak kalau masalah ini? Pembuatan database di sini di Heidi. Gak ada mungkin ya Kang. Boleh kalau gitu dilanjut ke Akang aja. Berarti ini saya tutup ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh ditanyain ke asletnya. Boleh ke saya, boleh ke Temaha atau ke Kang Erwin. Makasih. Nah, gimana tadi udah paham kan ya di SQL? Bener tadi kata Temaha. Saya lupa bilang kalau misalnya kalau si Firebase itu tuh dia perancangannya nggak pakai IRD-TRD. Nah, tadi benar kata Tedita ya, kita ini karena baru pertemuan awal, jadi mungkin belum jauh, jadi hanya baru bikin create tabel, terus create atribut yang kayak gitu, foreign key, hanya pengenalan untuk kalian biar kalian tuh nggak terlalu nggak bingung gitu nanti saat misalnya kalian biasa pakai PHP terus ke Heidi, sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, hanya dari kalau menurut saya fitur dari si Heidi ini tuh lebih mempermudah kita untuk buat atau ngerancang database kita gitu. Jadi dari kita tinggal lihat dari IRD-TRD kita, terus kita bikin di database kemananya, relasinya seperti apa, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada nggak?
Oh iya, dipastikan semuanya harus ini ya, udah install Heidi. Soalnya minggu depan tuh kita mau nyoba bikin database di Heidi juga. Ya, diinstal ya Heidi-nya, soalnya nanti itu jadi pelaporan buat pelaporan pertemuan ini gitu ya. Di screenshotin kalau bisa, harus di screenshotin sih. Jadi biar kalian tuh ibaratnya nanti laporan yang pertemuan pertama ini tuh kayak buat tutorial ke orang, gini loh cara instalasi Heidi. Nah, paham kan ya nanti buat itunya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, boleh on cam dulu semuanya. Biar ini kita mau udah dulu aja. Apa sih udah dulu aja, kita sudahkan pertemuan ya, dicukupkan materi hari ini. Kalau kalian ada mau nanya-nanya nanti tentang pemrograman, bisa pemrograman basis data bisa nanya ke kita selaku aslet kelas B. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain di grup ya, biar pertanyaan yang kalian lontarkan itu siapa tahu ada teman kalian juga yang pengen menanyakan itu tapi malu atau gimana gitu, jadi bisa terjawab ya. Bentar saya izin screenshot dulu ya. Bentar. Kalau kelas bentar ya, ditahan dulu bentar kameranya. Teh Maha atau Teh Dita bisa tolong screenshotin, maaf. Ada kayaknya. Dita atau aku? Dita. Dita udah di screenshot. Bisa. Udah Teh. Udah. Udah semuanya? Udah. Nah, bentar ya, jangan ini dulu. Jangan keluar dulu ya, buat laporan. Persiapin dulu buat laporannya. Nah, kalian bisa cek di e-learning ada laporan pertemuan 1 itu soalnya. Nah, saya share screen ya, kalian menjelaskan biar jelas gitu, biar tidak ada pertanyaan, tapi nanti kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Nah, ini khusus untuk nomor 2 nih ya, kan disuruh kalian bikin 3 tabel database pada SQL, ada variety, ada primary key, terus jelaskan secara rinci dan berikan gambar. Gambar tuh maksudnya tuh dari Heidi kalian tuh fotoin dari setiap tabel, misalnya ada variety-nya, ada primary key-nya, terus itu primary key-nya kalian dari mana kayak gitu, dari tabel apa gitu. Nanti kalian kayak tutorial kayak Teh Dita tadi, tutorial tapi minimal 3 tabel. Jadi tabel A, B, C. Nah, misalnya tabel A ini foreign key, ini foreign key. Nah, di sini
foreign key tabel A sama tabel C itu ada di tabel B, jadi primary key-nya. Ya, contoh itu contoh. Ini bisa di-download nanti di e-learning. Bisa di-download di e-learning. Bisa download di sini di e-learning. Terus nanti upload ke yang tugas ini, yang laporan P1 pertemuan 1 ya. Ada yang mau ditanyain tentang tugas? Kang, ya. Izin tanya. Gimana? Untuk ini tuh laporannya pakai cover, Kang, atau enggak? Oh ya, pakai cover. Untuk covernya bebas atau ditentuin? Udah ditentuin. Nanti covernya dikirim ya di. Oh iya. Nanti dikirim dulu covernya. Sama format penamaannya nanti di grup ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Batas pengumpulannya berarti tanggal 25 jam 23.59 sebelum jam 00 tanggal 25. Oh iya, saya mau nanyain pindah jadwal boleh nggak, Kang? Oh ya, pindah jadwal gimana? Ini mau digeser? Iya. Sebelumnya kalian ini nggak ada apa? Ada jam yang kosong nggak, misal di hari apa gitu? Soalnya kalau boleh saya mau pindahin praktikumnya tuh nggak di hari Kamis siang gitu. Nggak di hari Kamis, boleh sih di hari Kamis, tapi kayak mungkin pagi atau misalnya kapan, boleh beda hari. Ada jadwal kosong nggak gitu di hari apa? Soalnya aku tuh kalau aku bisa hari Selasa pagi jam 8. Apa lagi ya? Sama hari ini kan hari Kamis tadi ada yang kosong juga sebenarnya. Hari Kamis jam 9 boleh. Jadi nanti mungkin bisa beres dulu. Berapa jam sih? 2 jam. Sebenarnya kita tuh 3 jam kan. Iya, 3 jam. Oh iya. Di hari lain nggak ada lagi ya? Kalau gini, gimana kalau kita tetap di hari ini, di jam ini, cuman kita mundurin ke jam 2:30 atau jam 3 gimana? Bisa? Oh, kalau bisa sih, tapi gimana praktikannya, mau jam berapa? Gimana? Bisa nggak? Bisa, kalau kita mundurin ke jam 3. Kalau dimundurin jam 3 paling kita sampai maghrib gitu, boleh nggak? Mau? Ya nggak apa-apa lah, nanti sampai 5:30 kalau misalnya nggak emang maghrib banget. Ya. Ini kan sebenarnya kita jadwalnya sampai jam 5 ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa cepat beres, ya kita menjelasin apa lagi gitu. Jadi kalau kalian bisa cepat beres, tugas bisa terselesaikan, ya nanti bisa lebih cepat lagi praktikumnya beres gitu. Gimana? Nggak apa-apa? Kalau dimajuin ya? Dimundurin dong. Iya, mundurin. Dimajuin ya itulah. Didiskusiin soalnya. Oh ya, silakan coba didiskusin dulu aja. Kalau nggak bisa, kita tetap di jam ini aja. Soalnya aku ternyata ada bentrok sama kelas Ifling. Paling ditanyain aja ya di grupnya, boleh nggak di jam 3 gitu, nggak jam 2. Ya, nanti bisa langsung di grup aja bilang kita bisa dimundurin, bisa ke jam 3 atau kayaknya kelas kita nggak bisa kesorean atau gimana. Nanti di grup aja ya. Untuk sekarang kalian boleh dipersilakan leave dari room. Kalau ada yang masih mau ditanyain silakan. Kita masih di sini kayaknya sampai jam 5 sampai habis kayaknya. Ya silakan yang mau leave boleh leave. Terima kasih, sekian. Terima kasih Kang Teh. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Teh.
Makasih Kang Teh. Ya, sama-sama. Rabu pagi deh. Rabu pagi ya. Paling nanti deh aku lihat dulu ya. Kayaknya Rabu kosong deh. Ini nanti lihat aja di grup kita ngobrolin. Oke deh. Makasih Kang Teh. Makasih Kang Teh.